Allah yang Maha Kuasa, jangan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya bangsa itu kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Kita belajar Pancasila, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Mari teman-teman memulai pelajaran berdoa mulai. Silakan Mbak Ayu bisa kembali ke tempat. Iya, untuk awal semester tahun ini ya kita akan mengawali dengan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas yang akan kita dapat di kelas ini akan kita gunakan ya menjadi apa budaya positif. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti bisa diperoleh dari kesepakatan kelas yang kita buat hari ini ya. Jadi yang pertama kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dengan membuat apa terlebih dahulu? Kesepakatan kelas. Ibu bagi ini ya stick notes ini ibu bagi nanti yang masing-masing dari kalian cukup menuliskan satu kesepakatan kelas yang kalian inginkan kita terapkan di kelas ini. Ya, dari kesepakatan kelas yang kalian catat nanti ditempel
satu nanti mencatat kesepakatan kelasnya apa sih Pak? Ibu kelompokkan ini ya kesepakatan kelas kita ya, ada berapa? 8. Yang pertama datang tepat waktu, tuh hasil kalian ibu kelompokkan. Yang kedua belajar dengan tekun. Ketiga mengerjakan tugas tepat waktu. 4 ramah kepada guru dan teman. 5 menjaga kedamaian dan ketenangan. 6 menghargai yang berbicara. 7 peduli kepada teman, dan yang ke-8 menjaga barang pribadi atau barang yang dipinjam. Nah, dari 8 kesepakatan kelas akan kita bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita buat itu dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, mudah diingat, gitu ya. Kesepakatan kelas yang 8 ini telah kalian buat bersama-sama, maka bisa dibentuk keyakinan kelas, yaitu dari kesepakatan 1, 2, 3 ini akan terbentuk keyakinan kelas, yaitu apa? Bekerja dengan baik dan tekun. Artinya apa? Kami meyakini bahwa, coba bersama-sama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menegakkan sepakatan atau mengikuti kebijakan yang telah ditugaskan. Sudah sepakat ya? Pertama ini sehingga diambil satu kalimat yang sederhana, yaitu bahwa setiap anggota kelas siapa? Kalian semua termasuk bapak ibu guru ya, perlu menjadi dirinya yang terbaik. Terbaik artinya apa? Harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Belajar dengan tekun, seperti itu. Paham ya? Kemudian berikutnya yaitu dari kesepakatan kelas 4, 5, 6 ini disimpulkan yaitu keyakinan kelas apa? Menghormati semua orang. Artinya apa? Bareng-bareng. Kami meyakini bahwa sangat penting menghargai semua dan kehidupan lain. Nilai tambahkan yang ke-8. Nih ya. Nah, dari keyakinan kelas ini bisa dibuat keyakinan kelas 6A, yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa nyaman, ya kan? Jadi kita harus menghormati misalkan guru yang sedang mengajar, menghormati teman yang bertanya, seperti itu ya. Terus merasa nyaman berarti jangan dibully, merasa nyaman dengan apa? Menjaga kedamaian, ketenangan, biar belajarnya bagaimana? Tenang, ya atau tidak? Kalau tenang, pembelajaran akan efektif, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki dan diterima, kan? Yaitu bahwa bagaimana? Kami meyakini
tidak dipanggil di sini sama Bu Guru? Tidak. Nih, tadi pagi Mbak Silvi itu berangkatnya terlambat, iya kan, terlalu lama agak siang. Jadi Mbak Silvi menyadari ya bahwa itu perbuatan yang tidak baik, iya, karena terlambat ke sekolah. Guru ingin tahu mengapa kok Mbak Silvi bisa terlambat datang ke sekolah. Karena Oh, nonton TV larut malam. Yang ditonton Mbak Silvi apa sih? Oh, film. Memang ceritanya menarik sampai Mbak Silvi larut malam nontonnya. Oh, itu juga seperti Mbak Silvi, sama ya, kalau nonton TV kegemaran kesukaan Bu Guru juga kadang sampai larut malam. Cuman kita harus pintar membagi waktu. Kalau misalkan besok waktunya berangkat sekolah, jangan tidur larut malam, boleh sekali waktu misalkan malam minggu itu bisa ya. Jadi nanti Mbak Silvi bisa membedakan mana kewajiban, mana yang tidak gitu ya. Kemudian Mbak Silvi juga harus bertanggung jawab kan, iya apa tidak? Iya. Jadi karena Mbak Silvi tidurnya larut malam bisa merugikan siapa? Diri sendiri, juga merugikan orang lain. Tadi pagi Mbak Silvi kan terlambat, sehingga waktu itu kan teman-teman sama Bu Guru sedang pelajaran, Mbak Silvi datang, akhirnya merasa terganggu tidak pelajarannya. Iya, Mbak Silvi ya rugi karena terlambat masuk sekolah. Di samping itu juga yang lain merasa terganggu. Ini nilai atau keyakinan positif yang perlu ditingkatkan, yaitu apa Mbak Silvi? Disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain. iya tepat sekali. Berarti untuk kedepannya Mbak Silvi bagaimana? Iya, Guru setuju dengan keyakinan Mbak Silvi tadi. Iya, mudah-mudahan dengan kita menerapkan disiplin, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka akan tercipta budaya sekolah yang positif gitu ya Mbak Silvi ya. Iya, Ibu setuju. Terima kasih ya Mbak Silvi sudah berusaha dengan baik. Silahkan Mbak Silvi bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa, saya Auda. Kami merasa bersalah karena lupa membawa buku PN ke sekolah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami akan bersungguh-sungguh dan disiplin serta bertanggung jawab. Terima kasih atas solusi dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Husnartika. Saya merasa bersalah karena tadi pagi berangkat terlalu siang ke sekolah. Saya akan berjanji akan berdisiplin dan bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Terima kasih Bu Guru atas solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ibu bapak guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya di sini di siang hari yang setelah pagi sampai siang melelahkan masih sempat menyempatkan diri untuk bersama-sama di ibu bapak berdiskusi bersama. Mari kita sharing, berbagi, berdiskusi bersama mengenai budaya positif di sekolah. Sebelumnya di sini saya sebagai calon guru pembarang angkatan 7
untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Mengapa kita itu harus memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, karena kita semua tahu ya bahwa sekarang ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau karakteristik anak-anak didik kita yang sudah mulai mengalami pergeseran di ibu bapak, berbeda dengan zaman kita waktu dulu itu kita masih tata krama, ungguh-ungguh, yang lainnya itu kita masih baik, masih menurut. Sekarang udah zamannya digital, zamannya era globalisasi, apa saja sudah ada di genggaman anak didik kita. Untuk itulah mari kita bersama-sama bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, karena kita tahu semua bahwa pendidikan di sekolah itu merupakan salah satu bekal bagi putra-putri kita, murid kita, agar sebagai mereka itu bisa seperti sekarang itu di kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi di sini dalam konsep utama budaya positif ini yang akan kita pelajari yaitu antara lain paradigma perubahan belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan luas, disiplin positif, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Sebelum kita mengawali atau memulainya terlebih dahulu, marilah di sini silahkan ibu bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama yaitu setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Silahkan berpendapat. Setuju atau tidak setuju? Mau tunjuk jari atau pakai stick note diisi? Silahkan. Oke, silahkan. Monggo dibagi. Berarti satu dulu. Ya, satu dulu, satu stigma untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti, ya. Setuju atau tidak setuju? Iya. Alasannya boleh lebih bagus lagi, tidak juga nggak apa-apa. Sudah, yang sudah bisa dibawa depan. Sudah Mbak Irma, yang lainnya coba bisa dikumpulkan. Yang lain sudah? Satu. Mana sudah? Oh, di depan. Ada. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang mau menjawab. Terima kasih atas jawaban dari ibu bapak semua. Di sini ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya, bagus, terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua terlebih dahulu ya. Setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Silahkan diisi berikutnya. Itu di belakang ada. Menurut ibu bapak sekalian, setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak?
Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Banyak juga yang setuju, tetapi ada juga yang tidak setuju. Baik ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang ketiga. Masih setuju atau tidak setuju bahwa dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan. Menurut ibu bapak sekalian, setuju atau tidak setuju bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, terima kasih ibu bapak semua. Setelah saya lihat ternyata dari jawaban ibu bapak semua itu setuju ya, bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin dikupas sebentar atau disampaikan dari pendapat ibu bapak sekalian ya. Monggo. Untuk yang pertanyaan pertama itu tadi, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju tadi siapa? Monggo silakan menyampaikan alasannya. Yang jawabannya pertama setuju, monggo. Hukuman menurut pendapat saya setuju dapat mendisiplinkan anak. Sebab dengan cara memberikan punishment atau hukuman ini kita memberikan pendidikan sekaligus pembiasaan agar supaya anak disiplin, tidak melanggar aturan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih Pak Slamet atas pendapatnya. Kemudian tadi ada juga yang berpendapat tidak setuju. Bu Siti, monggo silakan menyampaikan pendapatnya. Tidak sampai maju aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi untuk hukuman untuk mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Karena ketika saya dekati anak, ketika diberi hukuman sekecil apapun, anak itu timbul kemarahan dalam diri mereka. Kenapa saya harus dihukum? Saya itu melakukan ini karena saya cari perhatian, gitu. Anak-anak ketika dihukum, walaupun itu cuma kecil dan mengut sampah, itu anak berundal dalam hati. Kadang, enggak, karena aku bisa balas gitu kan. Nah itu secara tidak langsung dari hati mereka itu ada dendam. Makanya lebih baik kita memberi penghargaan daripada kita memberi hukuman, kalau menurut saya. Bagus, terima kasih Bu Siti. Itu tadi untuk pertanyaan pertama nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang kedua itu tadi, setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman itu dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Tadi yang berpendapat setuju silakan. Selain Pak Slamet yang lain tadi, monggo Pak Galih atau Pak Galih ya, silakan. Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak.
karena mungkin di rumah ada anak yang tidak pernah dihukum oleh orang tua, sedangkan di sekolah bisa mendapat hukuman dengan cara membersihkan halaman sekolah. Dengan begitu kemungkinan dapat meningkatkan kedisiplinan anak baik di sekolah maupun di rumah. Seperti yang tadinya di rumah tidak pernah membersihkan halaman, di rumah, di sekolah mendapat hukuman seperti itu, maka di rumah bisa jadi di rumah juga akan melakukan hal yang sama seperti di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Galih atas pendapatnya. Tapi tadi rekan-rekan juga ada juga yang menjawab tidak setuju. Pak Yani tadi tidak setuju ya? Oh setuju. Bu Siti lagi yang tidak setuju. Silakan Bu Siti. Ya, menurut aku hukuman kalau kita lihat di sini adalah positif. Kalau membaca mungkin bisa positif. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu anak itu merasa dipermalukan. Saya pernah tanya anak, oh nanya bu, senang orang bu izin banget bu. Emang orang izin apa dipukul nyapu gitu. Nah itu kadang kita sebagai guru ketika pendekatan ke anak merasa dipermalukan bu. Kalau memberi hukuman membersihkan sampah itu semuanya, tidak yang dihukum saja. Kalau yang dihukum apalagi ditonton di satu kelas, itu anak merasa dipermalukan. Itu ketika saya tanya ke anak gitu loh. Saya udah mendekati anak, oh enak dihukum, ya rela dihukum izin gitu. Nah ya makanya jangan melakukan hukum pada itu lagi. Tapi kan aku orang sengaja guru gitu, misalkan seperti itu. Nah apa hukuman apa mau bersih kue habis sih dulu kayak gitu loh. Makanya saya tidak setuju. Kalau membaca oke, bisa. Tapi kalau membersihkan halaman, membersihkan WC itu anak malah juga kadang bukan yang nakal. Itu kesempatan karena dia tidak mau mengikuti pelajaran. Kalau justru membersihkan WC asik, kompetan, guyonan, dolanan orang yang pelajaran, terutama pelajaran matematika. Nah tadi membersihkan halaman, anak ketika saya tanya itu diberi hukuman itu jadi tontonan orang, katanya malu. Tapi kalau bareng-bareng ayo kerja bakti nggak masalah, tapi maupun secara tersirat itu bagus. Itu menurut saya. Kalau lainnya ya monggo, itu kan hak pribadi masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Siti atas pendapatnya. Ya, dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Masih setuju atau tidak setuju bahwa dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tadi Ibu lihat semuanya menjawab setuju ternyata ya. Tidak apa-apa. Siapa yang mau berpendapat? Gantian, silahkan Pak ya. Terima kasih. Menurut saya setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Karena dengan anak diberi penghargaan, anak itu akan merasa senang, kemudian merasa dihargai kerja kerasnya, ya. Terutama mungkin pada saat dia selesai mengerjakan soal, kemudian dia melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Nah selain meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, secara tidak langsung teman-temannya juga sepertinya kemungkinan ini akan merasa termotivasi. Aku ingin seperti anak itu, sehingga teman-teman yang lain pun akan termotivasi ya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak tersebut. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Yani atas pendapatnya mengenai pertanyaan yang ketiga. Di sini nggak ada yang menjawab tidak setuju ya, tidak apa-apa. Jadi ini nggak usah dibahas. Untuk selanjutnya, tidak langsung saya bahas ya, Ibu Bapak nanti Ibu Bapak bisa menyimpulkan sendiri setelah kita mempelajari materi ini. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Ya.
Jadi paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui konsep merdeka belajar, sehingga siswa diharapkan menjadi seorang yang bisa mandiri, berani, pintar bersosialisasi, sopan, beradab, dan berkompetensi. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, ini masih ada satu kegiatan lagi, Ibu Bapak. Silahkan, mungkin Pak Slamet sama Bu Siti ini silahkan mau berperan atau yang lain ya. Itu 2 orang, silahkan di sini ya. Jadi yang mau berperan sebagai yang pertama mungkin Pak Slamet, mungkin yang pintar merayu Bu Siti ya. Nanti Bu Siti yang merayu Pak Slamet, nanti Pak Slamet katakanlah menggenggam tangannya digenggam, mungkin memegang sesuatu rahasia dengan secari kertas atau apa, silahkan. Yang jelas nanti di sini salah satu itu Bu Siti bagaimana membujuk atau merayu atau bagaimana terserah agar nanti sesuatu yang ada di dalam genggaman Pak Slamet itu bisa terbuka. Bisa dipraktikkan nih Ibu Bapak, silahkan dengan mungkin secari kertas pakai stick note boleh, ditulis apa atau mau kosong atau apa silahkan digenggam. Pokoknya dalam genggaman Pak Slamet atau Bu Siti mau rivalnya siapa? Yang mau dirayu? Oh yang lainnya aja. Ya gantian. Sekarang Pak Adit sama Pak Fajar silahkan. Siapa yang mau menyimpan rahasia di genggaman tangan? Siapa yang mau membujuknya? Silahkan. Monggo. Pak Adit mau yang di genggaman? Ya. Bagaimana monggo usahanya Pak Fajar agar jenengan punya sesuatu di genggaman tangan Pak Adil. Bolehkah saya tukar dengan ini? terserah monggo. Bolehkah saya tukar dengan ini? Terserah. Genggamannya Pak Adit boleh apa tidak terserah monggo. Mungkin yang ada di genggaman tangan Pak Adil itu lebih berharga dari ini. Tapi bolehkah saya memintanya dengan ditukar dengan ini? Boleh, silahkan. Berhasil. Ya, ternyata berhasil. Terima kasih untuk Pak Adit dan Pak Fajar atas partisipasinya. Ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, lain kali sponsornya Bu Siti yang itu dapat HP. Untuk selanjutnya seperti tadi yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yaitu yang pertama mengenai disiplin. Apa itu disiplin? Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu dapat dari Glaser ya. Kemudian tapi kenyataannya ya dalam budaya kita itu kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kecenderungan umum ini adalah dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan yaitu
nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ya. Di sini nanti kita seperti tadi ya yang sudah dipraktekkan Pak Fajar dan Pak Adit, itu kita mengenal teori kontrol. Berdasarkan Gesser itu bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Oke, monggo silakan Pak Samad. Ya. Seperti tadi ya. Jadi Pak Adit itu menggenggam sesuatu keinginan sesuatu yang dia miliki, tapi dengan hasil bujuk rayunya Pak Fajar itu bisa membuka. Jadi maksudnya di sini bahwa keyakinan atau sesuatu itu bisa berasal dari luar, paksaan dari luar. Jadi Pak Adit itu bisa membuka genggaman tangannya itu karena dari luar, faktor dari luar, dari rujukan Pak Fajar, bisa juga dari kemauannya sendiri itu. Itulah teori kontrol yang akan kita pelajari. Sehingga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka seseorang itu akan muncul motivasi intrinsiknya, ya, hingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu mengajar putra-putri kita, anak didik kita, murid-murid kita itu sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu harus memberikan atau mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ini Ibu Bapak yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Meliputi yang pertama apa Ibu Bapak? Iya, beriman dan bertakwa. Kemudian berikutnya yang kedua, kebinekaan global. Betul Bu Siti. Yang ketiga, gotong royong. Apa lagi? Kreatif. Betul. Bernalar kritis. Ya. Iya, sudah kebinekaan global. Mandiri, tepat sekali. Kemudian inovatif. Ya, jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita terapkan pada anak didik kita. Kemudian materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi nanti dari pertanyaan yang tadi Ibu Bapak setuju atau tidak setuju nanti bisa disimpulkan di sini. Diperoleh jawabannya yang baik seperti apa. Ya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya, karena apa? Kita melakukan segala sesuatu itu karena setiap manusia itu memiliki motivasi. Motivasi itu menurut Gesser itu dalam bukunya The Structural School Discipliner itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti pertanyaan pertama itu tadi ya Ibu Bapak. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari seseorang, bisa kepala sekolah mungkin kalau kita ke instansi. Kemudian yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Kita belajar satu persatu Ibu Bapak. Yang pertama itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video berikut. Monggo di Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlaku dengan motor, bukan kelas, dicap sebagai pemalas, menggunakan dari satu jalur rangsangan, dan lain sebagainya. Maka kita tidak sebagai sebagian universitas ini. Menjadi sebagian
Jadi kita sebagai guru harus lebih bijak bagaimana menyikapi atas kekurang disiplinan siswa, kenakalan siswa maupun sebagainya. Kemudian motivasi yang kedua dari perilaku manusia itu yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Untuk penjelasannya silakan tonton video berikutnya. Motivasi kedua mendapatkan pujian dan hadiah. Apakah dengan pujian, dengan hadiah itu bisa mendisiplinkan siswa? Saya menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Dosen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu dari rasa sakit atau dukungan. Pujian dan hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Ya, demikian tadi motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Jadi untuk pertanyaan yang kedua tadi juga sudah mengetahui Ibu Bapak jawabannya bahwa hadiah atau pujian Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita hanya mengerjakan tugas, belajar dengan tekuk sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau karya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar?
motivasi itu menurut Ibu Bapak mana yang terbaik? Motivasi yang ketiga. Kita ulang bersama, yaitu dari 3 motivasi itu, motivasi pertama dan kedua itu sebetulnya motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar diri anak atau dari diri kita. Karena apa? Motivasi yang pertama yang kedua itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman maupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu. Lah yang harus kita tanamkan, kita kembangkan, kita tumbuhkan untuk anak didik kita, murid-murid kita, yaitu dengan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena jika kita atau murid-murid kita itu menghargai diri sendiri, mau jadi seperti apa, mau melakukan seperti apa dengan keyakinan masing-masing diri sendiri, itu akan memperkuat kemauan, akan memperkuat apa yang akan kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu tidak menurut atau berdasarkan dari rasa takut hukuman ataupun ingin mendapat hadiah atau imbalan. Demikian ya Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya, seperti tadi dijelaskan itu bahwa menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri, itu dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1 dan 4 pastinya sudah menjalankan melaksanakan keyakinan kelas, Ibu Bapak. Nah, bagaimana langkah pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Mungkin di antara Ibu Bapak bertanya, mengapa kok kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena tadi sudah disebutkan ya. Karena kita itu seperti contoh, mengapa kita harus mematuhi peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan. Itu merupakan peraturan. Peraturan itu datang dari mana? Dari luar, kita tinggal mematuhi. Demikian juga peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan itu juga dari luar. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus bagaimana? Harus kembali ke nilai-nilai keyakinan. Karena apa? Dengan nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan harus mengikuti peraturan. Itu ya Ibu Bapak. Jadi mengapa itu kita melaksanakan atau menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan itu ya. Contoh, kalau peraturan itu selalu meletakkan buku di tempatnya, berarti bentuk keyakinan kelasnya itu keyakinan dengan rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu beberapa peraturan maupun keyakinan kelas yang bisa diterapkan ya. Kemudian bagaimana cara menerapkan atau cara membuat keyakinan kelas? Iya, ini video yang bisa sebagai panduan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas Ibu Bapak. Silahkan ditonton.
Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dan kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan lima poin kesepakatan kelas tidak dilanggar, sehingga memahami dan dilakukannya. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan pengumuman murid. Untuk murid tahu, bisa menjadi Anda merupakan kesepakatan kelas. Tentukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas yang sudah dilakukan? Sudah, Bu. Kami kadang bergerak dengan ngobrol. Ayo kita diskusikan mengapa lakukan proses ini, terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah mengikuti kerja. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Ya, demikian tadi panduan video dari bagaimana membuat kesepakatan kelas. Jadi tadi bahwa dalam membuat kesepakatan kelas itu murid-murid dipersilahkan untuk memberikan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian apa? Mencatat semua masukan dari murid-murid itu bisa pakai stick note atau yang lainnya itu kemudian ditempel di papan tulis ya. Kemudian membimbing siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti tadi itu ya. Dilanjut dengan beri beberapa menghargai, dengan menghormati maupun yang lainnya itu dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, setelah selesai nanti keyakinan kelas itu bisa dicatat, dibuat, kemudian ditandatangani oleh semua warga di kelas tersebut dan dipajang di tempat yang strategis. Jadi misalkan bahwa siswa itu melakukan apa maksudnya sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas bisa diingatkan kembali seperti itu nggih Ibu Bapak. Di sini di kelas saya itu juga sudah menerapkan atau melaksanakan tentang keyakinan kelas, kemudian juga sudah ditandatangani oleh warga di kelas 6. Kemudian materi berikutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan penguasaan. Nah, dari 5 kebutuhan ini maka nanti akan muncul bagaimana posisi kontrol dalam kita memberikan restitusi. Di mana posisi kontrol ini kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin kepada siswa itu seperti pertanyaan tadi yang pertama, yaitu bisa sebagai penghukum gitu. Kemudian kita sebagai dalam posisi kontrol yang kedua bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau maupun bisa juga sebagai manajer. Untuk posisi kontrol satu persatu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Bagaimana seperti apa langkah-langkah atau yang dilaksanakan dalam posisi kontrol penghukum bisa Ibu Bapak lihat pada video berikut. Ya, itu tadi contoh guru sebagai dalam posisi sebagai penghukum ya. Mungkin tadi Bu Siti juga setuju seperti itu ya. Yaitu dimana kalau guru sebagai posisi penghukum itu biasanya bicaranya nadanya tinggi, menunjuk-nunjuk seperti tadi, bisa juga berkacak pinggang, membentak, bahasanya menyakiti maupun menyindir. Adapun hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga dampak yang terjadi bagi murid itu siswa akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam ya. Itu. Untuk posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Untuk jelasnya kita saksikan video berikut ini. Ya, demikian tadi guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah ya. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah atas perbuatan-perbuatannya ya. Meskipun posisi kontrol pembuat bersalah itu dengan nada yang
bisa membuat muridnya menjadi orang yang gagal ya, memandang dulu bahwa dirinya itu tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena apa? Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan itu hanya ada pada muridnya, membuat gurunya itu merasa bersalah. Dampak dari posisi ini itu murid akan menganggap dirinya itu tidak memiliki kepercayaan diri ya, atau minder, bersalah dan sebagainya. Dilanjut dengan posisi guru yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Biasanya guru itu berbicara dengan nada suara yang ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid biasanya akan merasa senang, nyaman, akrab dengan gurunya. Identitas yang tercipta itu identitas dengan sukses atau berhasil. Namun itu merupakan dorongan eksternal membuat siswa bagaimana ketergantungan kepada gurunya. Jadi di sini siswa itu biasanya hanya menurut kepada satu orang guru yang biasanya yang ia yakini bisa membantu dirinya. Kemudian kita lanjut dengan posisi kontrol, yaitu guru sebagai pemantau. Kita lihat berikutnya. Ya, demikian tadi posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Jadi di sini guru itu kalau sebagai pemantau itu melihat data dengan mengontrol siswa. Peraturan dengan melanggar peraturan itu atau keyakinan kita kelas itu harus diimbangi dengan konsekuensi. Jadi jika siswa itu melanggar kesepakatan kelas, konsekuensinya sesuai dengan apa yang dilanggar. Misalkan siswa seperti tadi terlambat datang, artinya apa? Mulai kegiatan pembelajarannya itu terlambat 20 menit, berarti jam istirahatnya dipakai untuk menyelesaikan waktu yang terpotong tadi, tidak mengikuti pembelajaran seperti itu. Dilanjut dengan posisi kontrol berikutnya, yaitu posisi manajer. Kita tonton bersama video berikut.
Ya, demikian itu posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dimana sebagai manajer itu seorang guru biasanya itu tidak emosional, tidak terlalu ramah, juga tidak bernada tinggi. Namun tujuan dari posisi yang ketiga yaitu manajer itu, murid diharapkan apa? Dapat berefleksi atas tindakannya tersebut. Murid dapat mengetahui kesalahan-kesalahannya dan bisa menemukan solusinya, seperti itu ya Ibu Bapak. Kemudian materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi di sini itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mengapa harus restitusi bukan hukuman atau konsekuensi? Ya, karena restitusi itu yang pertama yaitu apa? Fokus pada pemecahan masalah. Ya, jadi pemecahan masalahnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, melatih murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan restitusi ini siswa akan mandiri dengan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan proses dialog. Jadi nanti di sini ada dialog antara guru sebagai penengah dalam merestitusi terhadap siswanya. Kemudian siswa itu akan menyampaikan permasalahannya, kemudian mengapa dia melakukan seperti itu, sesuai tadi dengan itu bahwa manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dan harus dipenuhi. Nanti bagaimana solusinya dipecahkan bersama-sama. Yang keempat yaitu mengajarkan menghormati orang lain maupun diri sendiri, dan yang ketiga menguatkan murid dalam jangka panjang. Jadi mengapa kita restitusi bukan peraturan atau konsekuensi? Karena memang tujuan jangka panjangnya itu agar siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ada solusinya. Ya, di sini dalam restitusi itu kita kenal dengan istilah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu di sini ada yaitu bahwa setiap orang itu pasti memiliki atau mempunyai suatu kesalahan. Nah, dalam kesalahan ini harapannya apa sih yang akan dilakukan? Kemudian di sini akan divalidasi kebutuhannya. Jadi jika suatu siswa itu mendapatkan suatu masalah, jangan langsung dihukum, tapi ditanya terlebih dahulu mengapa ia melakukan perbuatan seperti itu. Pasti ada alasannya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai apa yang sudah diyakini, yang sudah disepakati bersama, dan bagaimana solusinya. Ya. Di sini contoh video dalam menerapkan restitusi di sekolah. Maaf, videonya salah upload lagi, ternyata yang dimaksud bukan itu. Tapi nggak apa-apa ya. Dimana dalam ciri-ciri restitusi itu, jadi siswa itu bukan menebus kesalahan di Ibu Bapak, namun siswa itu belajar dari kesalahan, kemudian berusaha untuk memperbaiki, kemudian fokus kepada suatu tindakan, bagaimana solusinya dan cara mengatasinya. Nah, dalam langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang pertama tadi ya sudah dijelaskan, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Kemudian penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan di kelas 6A, yaitu yang pertama itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu di sini siswa kami Dava dan Ava ini tidak mengerjakan buku PR. Kemudian guru memanggil Mas Dava dan Ava untuk membimbing dan memperbaiki mereka. Di sini juga dibuat skenario yang meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh video yang diterapkan di kelas kami, tapi mungkin suaranya kurang jelas. Harusnya pakai mic seperti apa. Kemudian skenario yang kedua yaitu kasus yang kedua di mana Mbak Silvi ini datang terlambat masuk sekolah. Ini skenarionya dan ini videonya. Tapi mungkin suaranya kurang terdengar ya. Tapi nanti lain kali misalkan ibu bapak ingin mengetahui video nanti bisa ditayangkan ulang. Ini testimoni dari Mbak Silvi. Kemudian untuk memenuhi budaya positif itu aspek sekolah, maka guru itu sebagai sentral atau harus berada pada posisi kontrol yang tepat. Yaitu yang tepat itu bagaimana tadi ibu bapak, harapannya ibu bapak bisa sebagai manajer ya, manajer minimal ya, bisa sebagai pemantau, bisa jadi sebagai teman kita lihat situasi dan kondisinya ya. Kemudian tadi pemaparan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin dari yang telah dipaparkan tadi ibu bapak mempunyai masukan, saran, pendapat atau yang lainnya, mohon disilahkan. Ada atau cukup karena sudah cukup sore ya ibu bapak ya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan ibu bapak. Saya ucapkan terima kasih. Monggo dilanjut Siti yang sambil itu saya akhiri. Mudah-mudahan kita semua bisa sebagai pendidik ya, pendidik yang bisa mengajarkan murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga sesuai juga dengan filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan zamannya. Mendidik siswa itu harus bisa memerdekakan siswa. Seperti itu ya ibu bapak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kita bisa melaksanakan sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya.